Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, kembali lagi bersama kita yang selalu menyalurkan informasi-informasi berita terkini yang baru terupdate. Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, saya tidak lupa menyapa kita sebelumnya. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun mereka berada, semoga pada sehat walafiat semua. Mampir lagi di channel ini. Kita sekarang akan membahas lagi pendapatan gaji PNS 2025 di bulan Agustus. Yang dimana berita ini resmi dari pemerintah, dan untuk lebih lanjut videonya mari tonton hingga sampai selesai. Di sini Bapak Ibu dijelaskan gaji PNS 2025 cair ditambah tunjangan internet 400.000 dan tunjangan lainnya. Ini berita yang baru terupdate pada hari Jumat 8 Agustus 2025 Bapak Ibu. Dan sekarang pembahasannya ini, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga subscribe channel ini, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak terlambat nanti ketinggalan video-video berikutnya ataupun mendapat notifikasi berikutnya. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, kita tahu bahwa ada tunjangan tambahan dari pemerintah ataupun Sri Mulyani yang ditambahkan dengan nominal sebesar 400.000 dengan tunjangan internet yang baru lagi Bapak Ibu. Dengan informasi ini semoga Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia bahagia dan mendengar berita ini, semoga pada semangat semuanya. Untuk itu Bapak Ibu langsung saja dalam pembahasannya, yaitu pemerintah berencana naikin gaji PNS sebesar 8% untuk semua golongan. Tapi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dimana kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 dan akan dilakukan mulai Januari 2025. Tak hanya gaji pokok ataupun tambahan, dua tunjangan berupa uang lembur dan uang makan lembur juga telah diatur melalui peraturan pemerintah keuangan ataupun PMK nomor 49 tahun 2023. Nah, di sini dijelaskan kenaikan itu Bapak Ibu gaji yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dengan mendukung jalannya roda pemerintah. Lanjut Bapak Ibu, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada para PNS yang bekerja lebih dari 1 jam atau normal, sekaligus mendorong efisiensi kerja di lingkungan pemerintah. Yang dimana di sini dampak positifnya kenaikan gaji dan tunjangan. Kenaikan gaji sebesar 8% dan tambahan 2 tunjangan ini memiliki beberapa dampak positif. Di antaranya yang satu kita dijelaskan di sini, yaitu peningkatan kesejahteraan. Dengan peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu, gaji pokok dan yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS termasuk golongan 3C diharapkan meningkat. Dan hal ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam lebih baik. Dan kedua Bapak Ibu, yaitu motivasi kerja. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS. Dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan, para pegawai diharapkan lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas negara. Dan ketiga Bapak Ibu, yaitu dukungan terhadap efisiensi kerja. Dukungan terhadap efisiensi kerja, adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Bapak Ibu. Dan tahun 2025 menjadi momen penting bagi peningkatan kesejahteraan ASN, terutama golongan 1 dan kedua Bapak Ibu. Pemerintah memulai Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan, dan pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara ataupun ASN lewat kebijakan peraturan pemerintah ataupun nomor 5 tahun 2024. Untuk itu bagi para pensiunan di seluruh Indonesia,
Perubahan ini ditunjukkan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah, yang selalu ini menjadi unjuk tombak pelayan masyarakat. Dan kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada pengaturan ataupun fondasi kesejahteraan PNS golongan 1 dan kedua. Langkah ini Bapak Ibu diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN Bapak Ibu, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah. Sementara Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategis fiskal untuk memperkuat layanan publik. Peningkatan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8% sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Tunjangan ini Bapak Ibu, anak PNS adalah tambahan penghasilan yang memberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun PNS yang memiliki anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu. Pemerintah mulai memberlakukan 3 jenis tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan ataupun PMK, yaitu tentang standar biaya masuk tahun anggaran 2025. Tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas beban kerja kebutuhan, komunikasi, kedinasan, serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Adapun berikut rincian 3 jenis tambahan penghasilan yang menyebabkan gaji PNS naik Bapak Ibu. 1. Paket data dan biaya komunikasi. Tunjangan ini diberikan kepada PNS yang berlaku tugas daring ataupun komunikasi intensif secara virtual. Eselon 1 dan 2 ataupun setara sebesar 400.000 per bulan. Sedangkan eselon ketiga ke bawah atau setara 200.000 per bulan. Uang lembur diberikan bagi PNS yang bekerja di luar jam kerja minimal 2 jam secara berturut-turut dan wajib disertai surat pemerintah dari atasan langsung. Dan besarannya berdasarkan golongan. Mulai dari golongan pertama 18.000 per jam dan golongan kedua 24.000 per jam. Dan golongan 1 kedua 35.000 per hari dan golongan ketiga 37.000 per hari dan golongan keempat 41.000 per hari. Tambahan biaya ini diberikan untuk mendukung akses komunikasi rutin demi melancarkan pelaksanaan tugas. Jadi Bapak Ibu, tambahan penghasilan ini berlaku secara nasional dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan kerja, tanggung jawab jabatan, serta beban kerja individu. Pemberian tunjangan tidak boleh digabungkan dengan honorium dari kegiatan serupa dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan keuangan negara. Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa mampir di video-video berikutnya supaya mendapatkan informasi yang lebih valid lagi. Sekian dan terima kasih.